Tata rucingan. Bedanya fitnah sama olahraga. Fitness lo maksudnya lo ya? Oh iya. Lu ngasih tau jawaban di awal. Bukan. Apa? Kalau fitnah itu kejam. Kalau fitness Kalau olahraga itu fitness. Sayuran apa yang bersinar? Hah? Sayuran apa yang bersinar? Terong ungu. Terong benderong. Gue pikir terong ungu karena dia kan shining, shimmering, splendid gitu. Hijri. Keluarin Mo. Keluarin Mo. Gua bukan bapak-bapak. Aduh, tapi kalau nyanyi bisa Beren. Bisa. Nyanyi bisa. Gue nggak tahu deh, ini lagu daerah bukan sih? Bukan. Daerah. Lagu daerah. Daerah mana Mo? Tembak terus, nggak siap lagi. Baru mulai. Oke, kita nyanyi lagu Gelang Si Patu. Ini kan lagu daerah ya benar? Lagu daerah kalau nggak salah ya. Coba daerah mana tulis di komen ya. Iya. Tolong bantu kami. Gelang si patu belang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Gelang si patu gelang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Aduh, pulang kemana Non? Oke, makasih ya. Enggak, belum. Baru datang, bukan pulang. Oh, bukan. Ini ya? lagu Oke. opening bukan closing. Oh, kirain pulang. Lagian udah susah-susah ngundang Romo Didi ke sini. Masa formalitas. Romo Aduh, Didi. Romo Didi ketemu lagi. Terima kasih. Ini Romo Didi identik dengan Persib dan kesundaannya. Betul, dan Ya. ini sebenarnya ini saya tadi untung kenal ya mukanya. Coba umat yang nggak kenal disangkanya mungkin Iya. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Kali. Baju koko. Alhamdulillah. Iya. Jenggot. Ini jangan-jangannya walaupun seorang pastor tapi kemarin ikut lebaran kayaknya. Ini Bener. baju lebaran nih. Saya mudik ke Garut, Bener, kok Garut memang. ke rumah pegawai. Oh, ke sana. Benar. Benar. Wah. Kenapa harus ke Sana. Garut? Ke Garut. Pegawai? Karena pegawainya orang Garut. Oh iya. Iya juga Emang sih. pastor punya pegawai? Pastor ada pegawai? Pegawai apa Ada sih? pegawai biara. Beneran? bukan. Tukang masak kami Muslim. Lalu tukang cuci Muslim. Oh. Dan pada mudik kemari. Pada mudik. Tapi sebentar Mo, Maka ini teh ikutan kenapa mudik. kenapa harus ikutnya ke pegawai gitu Mo gitu? Emang di biara nggak ada yang masakin, jadi ikut pulang ke Garut gitu? Jangan buka rahasia. Makanya saya ikut ke Garut. Saya mau makan. Ah, tapi cenah Romo sabiaraeun ikut cenah ke Garut. Bangkrut pegawai. THR langsung habis. Pastor ini apa kabar Pastor? Alhamdulillah, Ya. puji Tuhan, haleluya, baik. Ini kita Aduh. reminder lagi sehari-hari berkarya di mana sih Pastor? Di Biara Sultan Agung. Biara Sultan Agung. Bersama para frater di sana. Ya. Dan kalau ngomongin Romo Didi ya, buat yang nggak tahu, dulu Komsos Kesupan Bandung tuh under Romo Didi loh. Betul. ya? Oh ya? Zaman dia Masa nanya balik. Oh lupa ya. ya? Zaman masih di Ya, dekat Om Sep. Jalan Bogor ya? Omset ubannya baru 2 apa 3 lah. Iya. Wah, long time ago lah. Itu kalau nggak salah yang tim penyambutan VOC datang tuh timnya. Nah, betul. Ayo. Betul. 1602. Iya, sekarang masih betah di Biara nih Romo Masih ya. betah nih. Masih. Terus Belum mau ke Komsos lagi. belum ke Komsos lagi. Kode ya itu teh maksudnya ya. Iya. Nanti collab sama Romo Nono. Iya, Iya. ini kebetulan Romo Didi itu punya apa namanya, punya kegiatan yang unik-unik tuh kalau di Biara. Selain ngawasin para frater ya, juga dia mengajarkan kreativitas kepada para frater. Misalnya? Suruh bikin kolam, suruh bikin jembatan, Oh. bikin kandang ayam. Sebentar, ini jembatan bukan bikin jembatan kan? Miniatur kan? Miniatur.
Kebayang. Jadi di Begini, biara Pak. ada kolam ikan. Ada kolam ikan. Terus pas duduk Di nongkrong sambil rosario. Waduh. Yang itunya dipamerin. Tapi nggak tahu rosarionya berasap, saya aneh mungkin. Apa dikabulkan doanya gitu ya. Iya. Pakai dupa. Iya. Terus? Kayaknya ada yang kurang deh, maka bikin jembatan Pasupati kan pakai Iya. kabel. Setelah itu masih ada yang kurang deh. Oh langsung bis Persib harus ada di situ. Bis Persib. Ini adalah seorang pastor yang juga bobotoh Bobotoh ya. sejati. Luar biasa. Karena melalui bis itu Hmm. kita bisa sampai kepada kebahagiaan sejati, surga mini. Oh, Oh, itu teh Kalau namanya Persib surga menang, mini. Kalau Persib menang. Kalau Persib menang surga banget. Kalau benar. kalah mau. Aduh, HP penyucian. Api penyucian. Tapi kan Api kalau penyucian. kalau kalah kok api penyucian. Ya. Mun imang kumaha surga henteu api henteu. Luntang lantung. Langsung. Nah, hari ini kita coba menganalogikan nih Bapak Ibu umat. Tadi Pastor Didi sudah sedikit menginfokan. Kita bahas tentang tujuan akhir. Nah, Iya. kita pernah ngobrol tentang tema kematian, kita akan kemana segala macam. Betul. Tapi kali ini kita mau pertajam dikit nih. spesifik. Spesifik. Kita mau ngomongin tentang surga. Aha, surga Wow. itu Heaven. kamu. Kenapa nggak lagu itu Iya, tadi ya? harusnya itu ya. Surga itu kamu. Cuma tahu itu kan? Duniawi juga kamu. Sama sampai situ kan? Oh, surga itu Sumpah mati. aku. Iya. Duniawi itu Udah, kamu kamu. jangan. Ya, Ya. jangan. Ya sih segala Jangan gitu sih ya. memang. Ya. Nah, ini kita ngomongin tentang surga nih, Wow. Pastor. Saya bukan ahli surga. Oh loh. iya belum ada. Dan gambar ini beban buat kami. Kami pemegang kunci surga. Justru ahli surga itu kalian loh, bukan saya. Serem. Nah, kita ngomongin tentang surga nih Pak Surya. Hmm. Kita ngomong dari kacamata gereja Katolik. Heeh. Kita ngomong dari kacamata apa sih obrolan, mungkin ada ada Betul. anggapan, pandangan. Nah, tapi kita ngomong yang aturan bakunya dulu nih. Hmm. Di kitab suci atau gereja Katolik, kita tuh pasti masuk surga nggak sih, Pastor? Dengan menjadi seorang pengikut Kristus. Wow. Wow. Udah jaminan gak? Kalau gitu bebas dong. Gimana Pastor? Surga yang dikenal di gereja Katolik itu memang surga pada akhirnya tujuan akhir kita kah? Surga itu menjadi tujuan akhir kita. Itu kan tanah air surgawi. Oh. Tanah air surgawi ya. Oh, Wow. oke. Kan Allah itu Bapa kita. Nah, Bapa kita ada di surga. Kita anak-anaknya lagi merantau ke dunia. Suatu saat pulang dong ke surga, ke Iya. tanah air. Punya warisan kan di sana. Iya. Tapi nggak tahu bapaknya mau ngasih warisan ke kita nggak. Tergantung. Kalau kita menjadi anak yang tidak baik gimana? Orang tua juga mikir kan. Iya, iya, Ini iya, ada iya. warisan untuk anak pertama, anak kedua, terus anaknya buraong gitu. Buraung tuh baung nakal ya. Dimikir juga, mendingan dikasih ke orang lain atau ke anak yang lain. Oh, gitu. Gitu. Kita Jadi- analogikan seperti itu Iya, simpelnya. belum tentu Selesai juga. sudah rumah noni kita hari ini. Cukup jawabannya. Sangat menjawab dan selesai. Mari pulang. Tapi salah satunya juga gitu. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Iya. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Nah, semua mau dong. Siapa yang udah siap mati? Iya, turun lagi. Seringkali juga ini pertanyaan refleksi. Iya. Dan ini kebetulan beberapa waktu yang lalu ya, dalam kurun waktu setahun mau ada teman-teman yang meninggal. Ya, beberapa teman yang meninggal. Justru menambah pertanyaan besar dalam hidup saya adalah siap nggak nih gua mati? Iya kan? Kadang merinding. Aduh, iya ya bisa kapan aja dipanggil pulang gitu. Iya. Pulang masuk surga apa enggak? Nah itu pertanyaan yang selalu terlintas gitu ya. Cuman tadi Sony bilang masuk surga enggak nih kalau secara Iya. aturan Iya. gitu. Lalu juga ada tayangan. Iya. Saya pernah kasih ke Sony waktu itu. Sony apa Sony kirim ke saya ya. Oh. Pokoknya ini ada bisik-bisik gini. Di depan pintu surga ada orang berbaris. Malaikat tanya, kamu agamanya apa? Saya agamanya A misalkan. Oke, kamu kamar nomor 10 ya. Cuman depan kamar nomor 8 jangan ribut. Jangan bikin kegaduhan. Masuk aja ke nomor 10. Lalu berikutnya sampai ada yang kepo nanya emang kenapa di kamar nomor 8 emang ada apa? Lu nggak boleh ribut. Isinya orang-orang Kristiani, disangkanya mereka doang yang masuk surga. Kegeeran. Kegeeran. Ada tanggapan Romo? Ya, itu Padahal jokes ya, Romo- itu jokes ya. Cuman eh. kalau mau diperenungkan bisa juga gitu. Iya, iya. Karena Tuhan yang mengasihi itu kan memberi jaminan surga kepada kita umatnya, terutama kita semua yang dibaptis. Iya.
Itu jadi mungkin kegeerannya di situ. Ya tidak apa-apa juga, memang ada jaminan keselamatan. Yeah. Maka melalui pembaptisan kan kita dikuduskan, disucikan, dihapuskan dari segala dosa. Tapi kan setelah dibaptis berdosa lagi masalahnya. Maka Allah juga menyediakan sarana-sarana supaya kita berdosa. Ketika kita berdosa itu disucikan kembali secara terus-menerus, berdosa disucikan kembali. Itu kan cara Allah mencintai kita, supaya jaminan itu sungguh menjadi milik kita. Tetapi faktanya bahwa kita tidak mau, karena nikmat duniawi itu jauh lebih mengesankan daripada nikmat surgawi. Karena surga itu buat kita abstrak, belum terlihat, belum tahu. Bahkan yang kita tahu hanya gambaran-gambaran dari cerita. Nanti di sana akan semua memakai baju putih. Deskripsi orang lah ya, gitu. Iya, gitu. Nah, apakah itu jadi salah satu ini Romo Didi, bahwa manusia itu lebih suka sesuatu yang nyata, present gitu, yang saat ini, yang bisa dia lihat. Tapi surga itu buat manusia abstrak. Memang Tuhan menyediakan surga itu kayak yang udah lu tau nanti aja deh. Tapi surprise, kan kita manusiawi kita kan kadang yang mana ini kali, malah ada yang bilang surga itu adalah semasa saya hidup. Betul, surga dunia ibaratnya. Jangan-jangan nanti pas kita mati ya telat surganya ya pas kita hidup ini. Nah, anggapan-anggapan itu pandangan Romo gimana? Saya kira mungkin pengaruh itu juga ada gitu ya. Tapi kan Yesus, saya orang Katolik yang baik, tidak hafal kitab sucinya ya. tidak hafal ayatnya gitu. Berarti tapi kalau gitu saya sama baiknya sama Romo lah kalau gitu. Saya juga kalau beliau sempurna karena ayatnya tahu. Hafal. Enggak juga sih, karena tahu tapi tidak melaksanakan. Itu lebih buruk. Tahu tapi tidak melaksanakan itu lebih buruk. Paulus berkata kan kita semua ada anak-anak Allah, menerima kemuliaan Allah, tapi kita baru mencicipi gimana aslinya, sempurnanya ya nanti di surga. Jadi kita sudah menikmati kemuliaan surga juga sebagai anak-anak Allah yang ini baru kecipratan ya, baru kecipratan, baru remah-remahnya. Jadi kita itu remah-remah surga. Gitu, hidup di remah-remah surga. Sempurnanya gimana? Ya nanti sabar. Kalau mau sekarang yang mati dulu gitu. Ya, monggo. Nanti kabarin. Tapi gambaran surga yang dipaparkan di kitab itu seperti apa sih, Pak? Apakah benar seperti yang pernah kita baca saat kecil? Atau kalau enggak misalkan lihat di buku cerita, ya, itu suka ada sih gambar surga. Indah banget, taman berlangit biru gitu. Minimal kalaupun karena kan dari kitab suci tidak mendeskripsikan secara gamblang, atau gereja Katolik sendiri memaparkannya gimana, Mo? Iya, surga itu adalah ketika kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, dan bahkan dikatakan kita berjumpa dengan Allah sendiri dari muka ke muka. Dan di situ adalah kehidupan Tuhan Allah Tritunggal sendiri bersama Bunda Maria, bersama para malaikat, bersama Santo Santa. Itu hanya digambarkan demikian tentang kehidupan di surga. Tapi apakah serba putih atau seperti apa, kita tidak tahu. Apakah gitu di surga ada dugem atau enggak tahu ya kan? Kalaupun dia IDM-nya rohani. IDM-nya lagu rohani. Mungkin sekarang mau masuk surga enggak? Di surga ada wifi enggak? Enggak ada, enggak mau katanya gitu. Benar bisa jadi. Repot gitu. Ada wifi tapi dijatah 2 jam. Harus disertai dengan pembelian katanya. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan kita semua. Tadi Sony bilang waktu kecil kita diiming-imingi gitu ya. Lewat gambar, lewat apa. Betul juga manusia kadang suka nyari yang ada sosoknya. Contoh kalau kayak kenapa sih kita kalau di gereja ada salib, ada patung, ada apa, mungkin kan media itu untuk media mendekatkan kita melihat gambarannya. Tapi juga ada orang yang mengklaim bisa melihat surga atau pernah dibawa ke surga dan lain sebagainya. Romo ada tanggapan, percaya orang-orang yang punya pengalaman spiritual ya? Gitu. Memang ada santo-santa ya yang diberi rahmat oleh Tuhan untuk melihat itu, dalam arti rahmat itu. Tapi umumnya juga sih tidak persis surga. Banyak penampakan orang-orang yang diberi rahmat santo-santa justru malah melihat tempat lain, yaitu tempat transit
rest area sebelum masuk surga. Oh, rest areanya ada rest areanya di situ. 72, rest area 72. Enggak, yang berikutnya, yang berikutnya. Karena di 72 enggak ada rumah makan Padang gitu, yang berikutnya aja. Gitu ya. Aduh, apanya rumah? Aduh, pokoknya yang ada rumah Ciganeanya ya pokoknya. Itu Ciganea atau sederhana. Iya, benar. Aduh, rumah makan emang duniawi kaya itu ya. Duniawi. 72 Padang. Duniawi. Oke, Jadi, itu tuh baru tempat transit, bukan surganya mau. Jadi ada yang melihat itu. Nah, tempat transit ini ya kalau dalam gereja Katolik disebut api penyucian. Api penyucian. Bukan tempat nyuci ya, bukan api pencucian ya. Nah, itu laundry ya, bukan laundry. Laundry juga kan nggak pakai api, bapak-bapak. Ya, kalau api pencucian kan tempat nyuci pakai air, pakai deterjen. Nah, ini api penyucian. Disucikan tempat jiwa-jiwa disucikan dari sisa atau akibat-akibat dosa di dunia. Ini pun pernah kita ngobrol sama Pastor Fabi ya tentang ini ya. Dan ini memang yang istilahnya familiarnya adalah purgatori itu sendiri ya. Purgatori. Kenapa ragu-ragu Anda? Itu kata sifat atau kata tadi saya ragu apakah purgatorium tempatnya? Iya, atau purgatori itu kata sifat. Iya, purgatori. Nah, kalau gitu saat ada orang menyatakan pernah mengalami yang tadi udah dicerita, kita juga banyak cerita tuh, bahkan seorang anak juga pernah mengalami pengalaman spiritual seperti ini. Itu masuk kategori berkah kah? Diperlihatkan dulu untuk pasti ada tujuannya. Kalaupun kita berandai-andai itu benar, Tuhan memberikan rahmat ke beberapa orang untuk dikasih kesempatan melihat. Tujuannya apa Mo? Apakah untuk mewartakan kembali atau hanya untuk dirinya? Kira-kira apa ya Mo? Kalau itu betul benar dan itu diakui oleh gereja, nah itu, gitu ya. Kita kan banyak yang begitu, tapi tidak semua diakui oleh gereja. Kita strict pada yang diakui oleh gereja, pasti ada tujuannya. Tujuannya itu adalah bukan hanya untuk yang menerima penampakan saja, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya, memberi kesaksian supaya setidaknya kita bertobat misalnya. Karena situasi di purgatorium itu seperti itu, lalu satu untuk yang hidup supaya bertobat, yang kedua bagi yang hidup supaya mendoakan yang sedang di rest area ini supaya punya tenaga kembali melanjutkan perjalanan. Nah, ini ngomongin soal diakui sama gereja Katolik, ini juga kan tanda tanya besar buat kita orang awam nih Mo ya. Kriteria-kriterianya mungkin ada beberapa yang memang harus memenuhi gitu untuk bisa dinilai jadi disahkan ini memang real seperti itu ya. Betul. Lalu kalau tadi doa-doa untuk orang yang ada di tempat rest area tadi, itu memang menjamin buat membukakan jalan mereka ke surga atau gimana sih Mo? Atau fungsi doanya tuh buat apa sih gitu? Ya. Mungkin dari situ kita melihat makna gereja terlebih dahulu ya. Oke, gereja itu kan bangunan rohani yang kelihatan. Oke, sederhananya kita kalau pelajaran sekolah minggu, apa sih gereja? Kalau G-nya besar kan berarti umat Allah. Kalau G-nya kecil bangunan. Nah, kita gereja dalam konteks G besar ini. Nah, siapa anggota gereja? Semua yang dibaptis. Maka pertanyaannya adalah, kita yang masih hidup anggota gereja dibaptis enggak? Dibaptis. Yang di purgatorium dibaptis enggak? Dibaptis. Yang sudah di surga dibaptis enggak? Dibaptis. Jadi anggota gereja adalah yang masih berziarah di dunia ini, yang di api penyucian maupun yang sudah mulia bersama Allah di surga. Nah, tapi dari sini kemudian kita bisa belajar dari kisah orang kaya dan Lazarus. Tahu kan? Kita tahu ya. Kita tahu ayat berapa? Kita tahu ceritanya. Nonton aja film The Chosen ya di Netflix. Beban kan ada Lazarus yang miskin yang makan remah-remah dari meja orang kaya itu, dua-duanya mati. Lalu Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya ini di jurang yang paling dalam. Gitu kan. Lalu minta air setetes saja nggak bisa. Lalu karena dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, dia pesan, tolong beritahu kepada saudara-saudaraku yang masih hidup supaya mereka bertobat. Kata Bapak Abraham, nggak bisa kami. Dulu kan, tapi tolonglah gitu ya. Tapi kan mereka, kata Abraham, sudah diberi nabi-nabi yang memberi kesaksian, yang nubuat-nubuat gitu ya, supaya bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Kok nggak dengerin juga? Tapi bukan itu poinnya yang mau saya sharingkan adalah,
ternyata dari 3 kelompok anggota gereja ini, orang hidup bisa menolong orang mati dengan mendoakan. Lalu orang mati tidak bisa menolong orang hidup. Tadi minta tolong ke Abraham nggak bisa. Ya, menolong orang, tidak bisa menolong dirinya sendiri pasti, tidak bisa menolong orang hidup, dan bahkan tidak bisa menolong sesama orang mati. Yang di surga nggak perlu ditolong lah. Iya, udah happy lah ya. Nah, maka dalam konteks mendoakan tadi, memang kita mendoakan jiwa-jiwa yang masih di api penyucian itu. Karena mereka nggak bisa menolong dirinya sendiri. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Oleh kita yang masih menolong hidup. kita pun tidak. Tidak bisa. Yang di surga bisa mendoakan, menjadi perantara bagi kita yang hidup dan yang mati. Lalu biasanya gini, Pastor, doanya apa sih? Dari kita umat yang masih ada di mengembara di dunia ya. Doa kita apa sih untuk menyelamatkan jiwanya, mengampuni dosanya, apa gimana sih? Jadi doa yang paling ampuh apa gitu ya? Mantranya seperti supaya apa? Pasti manjur, pasti ke surga. Simsalabim, abrakadabra. Gereja mengatakan ya kita mendoakan sesuai dengan cara kita berdoa, tetapi yang lebih utama juga di dalam perayaan Ekaristi, di dalam misa. Baik yang didoakan oleh imam, disampaikan kepada imam, maupun didoakan secara pribadi di dalam perayaan Ekaristi itu. Diintensikan. Jadi misalnya, Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini saya mau berdoa bagi keselamatan kakek saya misalnya. Itu yang paling sangat diutamakan, disarankan kalau berkaitan dengan doa. Intensi. Maka betul, kalau di Eropa, maka banyak santo-santa orang Eropa ya. Ya, banyak orang suci orang Eropa karena didoakan terus oleh keluarganya yang paling hidup, yang masih hidup maksud saya. Karena kalau di sini kita misa intensi, gitu ya, tidak kalau intensi itu macam-macam untuk orang hidup, iya, untuk orang mati juga iya. Kalau di gereja-gereja Eropa setidaknya yang saya alami di Italia, di Roma, itu intensi hanya diperuntukkan untuk jiwa-jiwa. Dan itu keluarganya yang memintakan, mendoakan, dan mereka berdoa di situ. Jadi hadir ya, lebih khusus dan khusyuk berarti. Didoakan terus kan cepat masuk surganya gitu ya. Nah, di kita yang didoakan yang masih hidup kebanyakan. Jadi jual untuk tanah, surga duniawinya. Iya, terus buat semoga MU nggak kalah lagi. Wah, itu susah. Semoga Persib juara tahun ini. Agak susah ngejar poinnya. Poinnya terlalu jauh. Persib mah ya harapan ya. Susah. Boleh tidak peringkat pertama, tapi nanti juara. 4 besar. Gitu salah untuk melanggar botol salah. Boleh tidak peringkat 1 tapi nanti juara. Kumaha? Kan yang masuk babak berikutnya 4 besar. Championship. Oke, babak knockout ya. Nah, ini ngomongin santo-santa, mereka udah pasti dia orang kudus ya, yang memang sudah ada di surga kata Romo tadi ya. Kita bisa nggak sih jadi santo-santa, yang masih ada di dunia ini? Karena kan kita pengen masuk surga tujuannya nih. Lalu untuk menuju surga kan pasti kelakuan kudu bener, kudu baik, kudu bagus gitu ya. Lalu minimal lah gitu, nggak masuk surga tapi jadi santo-santa lah. Itu istilahnya kalau di Dufan tuh jalur VIP udah pasti gitu. Set. Gimana mau nggak usah antri lagi gitu. Santo-santa itu kan orang kudus ya. Oh, berarti bukan orang Bandung. Bagi saya sulit. Bagi saya walaupun imam OSC, bagi saya sulit. Karena kita tinggal di Jawa Barat, bukan di Jawa Tengah. Bukan orang kudus. Sulit gitu ya. Apalagi santo-santo yang di Eropa lebih sulit lagi. Pakai paspor di sini untuk datang ke situ. Aduh, kalau orang kudus sudah pasti karyawan Jarum. Iya, 2 generasi keluarga itu. Tapi kan kita menikmati produksinya ya. Kita ini saya di luar ya. Kalau ini saya belak-belakan. Saya di luar nih. Karena saya nggak ngerokok. Betul. Berarti kita sudah mencicipi produksi dari Kota Kudus. Betul. Dan ini tayangan disaksikan sampai Swedia ya, Mo ya. Aman nggak deh? Oskup nonton nggak? Oke, kalau ngomongin surga. Ketika orang meninggal, itu ada dalam gereja, dalam katekismus dikatakan ada pengadilan khusus untuk jiwa-jiwa yang meninggal. Pengadilan khusus itu, apakah yang meninggal ini jiwanya langsung masuk surga? Artinya mungkin, sangat mungkin langsung, gitu ya. Atau karena masih membawa akibat-akibat dosa, maka disucikan dulu
dimurnikan dulu, supaya dimandiin lah gitu, biar dimandiin dulu di api penyucian ini sebelum masuk surga, atau VIP-nya langsung ke neraka. Oh aduh. Kok downgrade? Paket. Jadi ada 3 nih. Ada orang dilempar. Serem not. Ada 3. Jadi langsung masuk surga melalui api penyucian atau neraka. Itu yang disebut pengadilan khusus. Itu yang diadili adalah tentu saja jiwa dari orang yang meninggal itu. Karena kan tubuhnya dimakamkan, fisiknya hilang, lenyap, membusuk gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, yang masuk surga tidak akan pindah ke neraka atau sebaliknya. Tetapi yang api penyucian itu pasti menurut ajaran, menurut iman kita pasti masuk ke surga. Itu pengadilan khusus. Nanti ada pengadilan terakhir, kita tahu ketika Yesus datang pada akhir zaman, itu adalah pengadilan jiwa dan tubuh. Maka iman kita percaya akan kebangkitan badan. Badan yang baru, badan yang mulia seperti Yesus yang bangkit. Doa kita terjawab. Yang mana? Kita kan pengen bahas kitab Wahyu. Iya. Sedikit sama Ramodidi. Iya, belum ngomongin ada hewan berkepala naga. Nah, ini kan ini baru spill. Nanti bagaimana itu ahlinya Pastor Juju diundang untuk bicara gitu. Bahas Wahyu. Pastor Juju nih. Dia ahli kitab Wahyu. Hidupnya penuh wahyu dia. Iya, tapi kata Pastor Juju itu barusan WA, katanya nggak bisa, wahyunya lagi di Italia katanya gitu. Pastor Wahyu bentar lagi pulang. Oke, ini sedikit memberi gambaran juga ya saat ada yang mengatakan kematian itu adalah kiamat kecil, istilah-istilah yang common di lingkungan kita, bahwa ternyata kita nggak jangan pernah melupakan ada pengadilan terakhir. Ini yang tadi mungkin akhirnya saya paham nih, ada pengadilan tubuh dan jiwa. Itu tuh nanti pengadilan terakhir saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu yang mungkin kita sering dengar ya, penghakiman terakhir, kiamat, ya disitulah. Itu nanti akan baru kelihatan surga. Nah, kalau ngomong surga, anomalinya neraka. Nerakanya juga ada berarti, Pak. Apakah surga pasti bertentangan dengan neraka dan neraka juga pasti ada? Kalau surga ada, harusnya neraka ada. Apakah seperti itu yang diajarkan gereja Katolik? Gereja kita mengatakan demikian, bahwa surga itu adalah mereka untuk jiwa-jiwa yang meninggal dalam keadaan rahmat, memperoleh rahmat Allah gitu ya. Artinya tidak membawa dosa-dosa berat. Ada yang bisa langsung, tapi ada yang tadi dimurnikan dulu karena akibat-akibat dosa itu. Tapi juga ada yang langsung ke neraka. Nah, maka pada pengadilan terakhir itu tidak akan mengubah keputusan. Finalnya langsung jebret aja apa adanya. Tapi bahwa tidak akan mengubah keputusan itu kan, yang di api penyucian akan masuk surga. Tapi belum. Maka pada saat itu keputusannya tetap gitu ya, akan masuk ke surga itu. Gitu. Ini seru ya, dan kalau ngomongin tentang sekarang umat udah pada mulai ada yang waduh, saya loba dosa ya gitu, termasuk saya dan Sony barangkali, Pastor ya. Orang geloba ya. Pastor geloba benarnya. Dan Pastor juga manusia kan. Mun Pastor loba urang naon. Balatak gitu. Jadi kalau misalkan kita baru menikmati remahan-remahan surgawi ya. Nah, remahan-remahan ini kita dikumpulin jadi bala. Remeh. Kudu disapu. Gimana cara menyapunya nih, Romo? Maksudnya tuh kan manusia mah nggak pernah bisa lepas dari dosa gitu ya. Gereja menyediakan apa sih, Bu? Maksudnya buat bisa kita mengikis satu demi satu dosa kita di dunia, minimal gitu ya, bisa berkurang lah dulu gitu. Iya. Tentu saja dengan doa-doa dan juga merayakan sakramen-sakramen ya. Sakramen-sakramen itu sakramen Ekaristi yang paling utama. Lalu juga ada, kita menyediakan gereja melalui sebagai sarana keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, mengadakan sakramen pengampunan dosa di situ. Kalau seorang istilah itu udah lama enggak, mungkin terakhir SMP. Terus ngaku dosa lewat orang we kayak hayang nyaho. Oh jangan. Berapa tahun yang lalu hayang nyaho. Motifnya apa orang hayang nyaho? Jadi kepo gitu ya. Jangan. Ya, jadi itu adalah sarana-sarana yang diberikan oleh gereja sendiri sebagai tanda keselamatan gitu ya. Selain nanti ada sarana-sarana lain, tapi kita kalau berbicara dengan doa, kita sebagai pengikut Kristus,
khususnya dalam liturgi, di dalam sakramen-sakramen, kita kurang apa lagi? Karena Kristus di dalam doa-doa gereja nih, di dalam sakramen-sakramen itu udah sempurna segala-galanya. Mengapa? Karena Yesus berdoa bersama kita, bersama manusia. Mengapa dia berdoa bersama kita? Dia adalah kepala gereja dan kita anggotanya. Maka kepalalah yang memimpin anggota untuk berdoa kepada Allah Bapa di surga. Di dalam waktu yang sama, ia juga mendoakan kita. Tuhan mendoakan kita. Dalam perannya sebagai apa? Sebagai imam yang menguduskan kita, gitu ya. Lalu juga di dalam waktu yang sama, ia menerima doa manusia. Berdoa bersama kita, mendoakan kita, menerima doa kita sebagai Tuhan. Artinya kurang apa lagi cinta Tuhan untuk manusia. Maka sarana-sarana itu diberikan. Kalau misalkan masih nggak menikmati dan nggak memanfaatkan sarana ini, kacida bedegong ini ya berarti ya. Saya, kamu, saya juga, kita, kita. Mau ngomong-ngomong, kalau pastor masih ngaku dosa juga nggak? Masih atau serius? Masih. Sesama pastor juga. Sesama pastor juga. Jadwal rutin kah? Pilih-pilih juga nggak pastor? Biasanya kan kita kalau sebelum misa Krisma, misa minyak tuh, memasuki Trihari Paskah, Trihari Suci. Itu kan kami ada rekoleksi para imam sebelum misa minyak. Itu biasanya di situ ada sebutnya tukar stola. Tukar stola istilahnya kan saya memberikan seorang pastor memakai stola, saya berdoa mengaku dosa. Nanti dia gantian, saya juga mau mengaku dosa. Stolanya saling gitu. Mengaku dosa dan saling mengampuni. Pilih-pilih juga nggak pasturnya? Enggak. Pas ngaku dosa. Enggak. Sahawai. Milih enggak, tapi hindari. Jadi gini. Sama. Saya kita tidak boleh pilih-pilih imam. Tapi saya akan memilih tidak dengan pastor Juju. Gitu. Dimension lagi namanya. Benar-benar ini sobat yang satu ini. Oke, kita kembali ke obrolan surga lagi nih Mas Joni. Kita tinggalkan dulu Pastor Juju. Yang nanti akan kesini pasti ya, tunggu aja. Yang mungkin juga akan bersama-sama dengan kita nantinya. Nanti bareng-bareng lah. Pastor, kalau kita berarti ngomong ini ya, sesuatu yang ada di lingkungan aja. Mungkin mulai dari anak-anak, adik-adik kita yang masih kecil-kecil. Seringkali kita kalau misalkan diskusi agama nih, terus apa yang membuat kalian yakin kalian masuk surga gitu? Kalau kita lagi diskusi ngobrol gitu di lingkungan sama teman-teman, sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, lu yakin masuk surga? Apa yang bikin? Apa jawaban yang bisa membuat kita yakin? Bahkan karena kan selama ini pun gimana cara kita menjawab bahwa kita sebagai pengikut Kristus pasti dapat jaminan masuk surga. Sedangkan loh, kita buat dosa juga, tetap ada api penyucian juga, ada jaminan masuk surga, tapi disediain neraka buat yang gak taat. Jadi apa-apa jawaban yang maksudnya untuk kita minimal kita bisa menyatakan keimanan kita di lingkungan orang-orang yang belum paham gitu, bahwa saya yakin masuk surga sebagai pengikut Kristus gitu, Mo. Jawabannya ya karena Tuhan Maha Rahim dan mengasihi kita. Jadi Tuhan mencintai kita sedemikian rupa. Ingat kisah Yesus yang baru kita rayakan, kisah sengsara, dan kita merayakan Paskah di situ. Itu adalah cara Allah mencintai, mencintai habis-habisan, bahkan sampai habis kan. Habis memberikan nyawanya sendiri. Itu cara Allah mencintai kita. Maka itu yang membuat keyakinan. Tetapi untuk hidup di dalam cinta itu kan ada syarat-syarat. Nah kalau syarat-syarat tidak terpenuhi, yaitu tadi bukan karena Allahnya tidak maha kasih, tidak sayang lagi, kita yang memilih untuk meninggalkan kasih itu. Makanya Tuhan masih memberikan free will kepada manusia untuk membuat pilihan dalam hidupnya. Maka ke dalam konteks dosa berat misalnya, mengapa itu kriteria dosa berat itu apa? Objek dosanya memang berat. Misalnya orang membunuh gitu ya. Membunuh. Saya pikir kayak gua jadi dosanya gua segede gini berat badannya. Jadi dosa berat gitu. Jadi di surga nanti ada timbangan posyandu. Wah, Sinodi. Pakai bisa. Pakai dosanya berat. Untung ya dosa kagak ditentuin pakai berat badan ya, gila. Karena dosa berat gimana? Objeknya kan berat gitu. Artinya
pembunuhan, termasuk aborsi, itu kan udah pembunuhan gitu. Minimal di gereja Katolik menyatakan aborsi kategori pembunuhan ya. Itu kan udah dosa berat. Lalu tahu itu salah, tahu itu tidak boleh, tapi saya lakukan. Aduh, mau atau kepada kena ya sama. Jangan bilang aduh saya juga kesini. Semua kita manusia biasa. Aduh. Semuanya aduh. Romo juga langsung kesini. Udah tahu nggak boleh masih dilakukan. Atau yang ketiga memilih untuk melakukan yang salah. Sengaja. Kesengajaan. Gitu. Saya mau itu dan saya meninggalkan kasih Allah ini. Contoh misalkan narkoba, dia berusaha untuk mengulang lagi gitu ya. Atas kemauan sendiri, bukan paksaan. Ya memang bukan kondisi, gitu tapi dia yang secara sadar melakukan itu dan memilih untuk. Kalau dipaksa teman saya tahu ini nggak boleh, tapi saya mau. Kalau dipaksa teman gimana? Udah bukan kemauan saya ini dipaksa. Tapi enak sama Sony. Tapi enak nggak? Saya dipaksa sama si Sony nih, disuruh minum. Karena udah jamnya minum ini. Kalau disuruh minum, kalau disuruh ngerokok belum tentu mau ngerokok. Entah kenapa ya. Kalau minum mau aja, ngerokok bisa nolak minum susah. Itu minum kan akhirnya. Minum. Oke. Nah jadi karena ini kalau kita ngomongin kenapa tadi saya bertanya gitu, ini terjadi sih. Maksudnya saat kita diskusi sehat ya, maksudnya kita pasti minimal mudah-mudahan punya teman-teman yang diskusinya sehat nih. Kita ngomongin kenapa sih lu seorang Katolik, kenapa lu seorang Muslim gitu. Pasti akan ada obrolan apa yang buat lu yakin bahwa yang lu pilih ini benar. Ya itu salah satunya adalah saya yakin bahwa Tuhan sebegitu baiknya. Kalau saya sih pernah ngeliat cerita ini jadinya yang ada di TikTok juga, tetap ya TikTok ini menarik ya sebagai CCTV ya. Ada sebuah khotbah yang menarik gitu. Saat kita merasa kita sudah melakukan banyak hal baik, kita dibaptis, aktif di kegiatan gereja segala macam. Tapi coba lihat orang yang disalib di sebelah kanan Yesus. Last minute aja dia masuk surga. Iya benar. Dibaptis kagak katanya. Ya. Ngenyek dulu. Ngenyek penjahat. Tapi kata Tuhan, oke, lu ikut gue ke surga. Wow, artinya ya Tuhan tetap punya hak prerogatif yang kita tidak bisa ganggu gugat. Tapi yang kita dikasih pilihan itu adalah ya free will itu tadi ya, mau ya, bahwa surganya udah disediain nih. Ayo lo mau gimana? Tek. Ya bebalin. Pada gong ini yang kadang gitu. Nah, berarti artinya selama kita hidup, saran yang disediakan gereja pengampunan dosa. Nah, sekarang kalau misalkan, dan bahkan bukan hanya doa-doa termasuk sakramen, tapi juga laku tapa. Sikap tobat. Kita yang bertobat untuk jiwa yang diapi penyucian. Bisa. Kitanya yang bertobat. Bisa mau bisa. Dalam konteks misalnya gini. Orang misalnya yang meninggal adalah seorang ibu. Dulu waktu sehidupnya dia berdoa untuk anaknya yang apa misalnya, main bola mulu, nggak pernah belajar, sekolah nggak naik kelas beberapa kali, kuliah 2 kali lipat jumlah semesternya. Waduh. Karena kerjanya main bola. Maka si ibu adalah berdoanya, Tuhan tolong supaya anak saya bertobat supaya rajin. Berhenti main bola. Main bola kalau profesi oke gitu ya. Ini mau main-main aja gitu ya. Dia berdoa terus untuk kebaikan anaknya, untuk masa depannya gitu. Karena suram main bola terus gitu ya. Lalu ketika ibunya meninggal, aduh saya untuk menolong jiwa ibu saya gimana caranya? Saya bertobat, saya mau mengabulkan keinginannya, doanya. Itu adalah cara kita juga. Wow. Kita baru tahu ya, Son, maksudnya secara detail gitu. Kalau misalkan ternyata kita menunaikan harapan orang tua kita setelah ataupun juga atau teman kita, itu bisa ya maksudnya dengan yang pasti itu bukan doa ibunya Cristiano Ronaldo. Bukan. Dia main terus. Main terus. Sekolah nanti. Biar kaya. Ma saya cedera nggak apa-apa, main aja. Jahat. Bisa kuat. Ayo anak mama kuat, ayo semangat. Itu cara dapat duit ya Pak. Kembali. Romo, ada yang nanya nih. Kebetulan nanyanya di program sebelah Baki Cireng ya. Cuman ini kita mau tanya nih. Mau tanya apakah setiap pemuka agama, begitu pastor, pendeta atau agama apapun juga semuanya masuk surga? Pasti. Ini pertanyaan dari umat. Gimana nih mau jawabnya, mau? Pemuka agama. Apakah semua pemuka agama pasti masuk surga? Ya, kita konteksnya batasi di gereja aja. Apakah semua pastor masuk surga? Bahwa semua, baik imam, pastor maupun umat awam itu punya jaminan kasih
punya jaminan keselamatan, bahkan punya tanah air surgawi tadi. Ya. Tetapi sama, apakah pastor otomatis masuk surga? Belum tentu juga. Tadi tergantung, gitu ya. Tingkah pola kehidupannya gimana, dosanya atau gimana. kalau masuk api penyucian, jangan-jangan umat lebih cepat di situnya, langsung bus-bus ke surga. Kok imamnya udah di situ terus sudah berapa generasi kan? Bangkotan dirinya, belangkotan gitu. Jadi kuncen di situ gitu ya. Kuncen purgatori. Dua kata lucu, kuncen purgatori. Dasar lu kuncen purgatori. Kan bisa juga, artinya tergantung cara hidup dia. Bisa lu kuncen purgatori. Bapak Ibu, ini boleh dipakai di lingkungan umat aja ya, jangan di lingkungan yang lain. Dua kata lucu. Lu masih di sini, no? Dasar kuncen purgatori. Aduh, seneng ya. Bisa. Iya bisa. Jadi bahwa status imamat gitu ya, itu tidak menjadi jaminan, tergantung cara dia hidup. Bisa jadi kan tugasnya dia di dunia menghantar umat ke surga melalui pelayanan sakramentalnya, tapi cara hidupnya tidak sesuai dengan rahmat dan kasih Allah kan, untuk dirinya sendiri menjadi tidak selamat. Betul. Walaupun menyelamatkan banyak jiwa. Soalnya dia seorang santo atau santa yang diakui gereja itu kan, yang memang betul. udah. Jadi ingat cerita dokter yang nasehatin nenek-nenek, jangan ngerokok aja nih, tapi yang meninggal dokter dulu kan. Ada kan yang begitu ya? Ada yang begitu kan, maksudnya ya. Jadi kabarnya kesimpulannya kabarnya sih dokter masih di purgatori. Karena di sana lagi meriksa pasien. Jadi dokternya juga meninggal duluan di purgatori. Neneknya meninggal langsung. Dah dok. Aduh. Kenapa dokter belum bisa pergi ke surga? Karena antrian pasien masih panjang. Itu kan jawaban yang ternyata juga mengejutkan, bahwa setiap pemuka agama belum tentu masuk surga. Minimal di Katolik aja dulu gitu ya. Kita batasi di gereja Katolik ya. Nggak tahu kalau pendeta gimana Son ajarannya? Sama sebenarnya kan, kalau ajaran kan nggak ada api penyucian sih itu. Betul. Sebenarnya kan kalau yang dijanjikan Tuhan adalah semua yang percaya kepadanya lewat pembaptisan ya akan memperoleh surga. Berarti gitu. sama begitu baptis udah punya jaminan surga. Betul. Karena menurut saya pribadi sih, ajaran kekristenan adalah semua pengikut Kristus masuk surga. Cuman keselamatan ke sana. Tapi apa yang terjadi? Satu, kita nggak akan pernah tahu karena kita belum mati. Ya kan? Yang kedua, kita, kalau saya pribadi, Allah punya hak prerogatif yang luar biasa. Contohnya apa? Ya orang di sebelah kanan Yesus. Yang saat kita pikir, wah hanya orang yang dibaptis yang percaya yang pasti masuk surga. Atau saat Tuhan mengatakan yang sebelah kanannya masuk surga, maka dia masuk surga. Tapi bukan berarti yang nggak dibaptis ada kesempatan, kita nggak tahu. Itu udah ranah, menurut gue sih udah bukan ranah haknya manusia. Tuhan begitu ya. Bukan ranah kita untuk mengatakan boleh dan tidak. Itu udah, kalau saya sih tutup pintu aja. Pokoknya yang saya yakini dan di gereja adalah orang yang dibaptis yang percaya pengikut Kristus dapat surga. Pertanyaannya apakah nanti kita berdua kita ketemu lagi di surga yang sama? Nah, lu surga yang sama. Kalau gua sih bookingnya kafling lantai 2. Dia di kamar 8. Kita kamar lain. Justru gini Son. Tapi kalau ke lantai 2 jalur eskalator rusak. Lu pakai tangan. Son, gua mah ambilnya yang pool view. Ocean view lebih bagus. Ocean view. Ke laut mahal. Makanya berbuat baik. Nah, itu. Karena benar masuk surga itu biayanya mahal ya Pastor ya. Karena memang harus banyak melakukan tanda kutip sedekahnya di dunia ini ya, berbuat baiknya. Walaupun sebenarnya gitu. Sudah ditebus kita kan ya. Udah ada yang menggantikan kita kan bedegong. Kitanya bedegong. Udah ditebus dosa lagi. Tebus lagi dosa lagi. Pak Pastor, gimana cara menjelaskan ke anak-anak milenial? Mungkin ada orang tua yang anak saya mulai menanyakan surga neraka nih. Bagaimana memberikan gambaran yang bisa diterima oleh anak-anak, gambaran tentang surga dan neraka? Surga berarti adalah di saat kita tinggal bersama dengan Allah Tritunggal dalam iman kita. Dalam konteks iman kita bersatu dengan Allah, dengan Bunda Maria, dengan para malaikat, dengan santo-santa. Nah, itu anak-anak mudah-mudahan bisa nerima dengan konteks gitu ya. Kita berjumpa dengan Allah langsung di situ. Saya kira itu yang paling. Neraka gimana? Neraka adalah gini, kan mengapa orang masuk surga? Karena dia hidup dalam rahmat, dalam kasih Allah. Dan kenapa
orang masuk neraka karena dia berdosa. Iya. Dan akibat dosa itu apa sebetulnya? Akibat dosa adalah jauh dari Allah. Maka neraka disebut neraka karena dia tidak bisa hidup bersama dengan Allah. Maka disebut neraka. Maka ketika Yesus disalib sebelum wafat, dia kan berseru, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Konteksnya bukan karena dia merasa ditinggalkan dalam arti dia berdosa. Kan dia berada tergantung di salib, merenggang nyawa itu karena menanggung dosa kita. Dan di situ dia merasakan akibat dosa, yaitu jauh dari Allah. Dia merasakan ngerinya, menyakitkannya, perihnya jauh dari Allah. Maka dia berseru. Maka penebusan itu kan berarti mempersatukan kembali dengan Allah. Nah, jadi dari situ kita melihat bahwa surga adalah persatuan dengan Allah, dan neraka adalah akibat dosa kita terpisah dari Allah. Apa kita mulai coba menghindari menyampaikan ke putra-putri kita bahwa neraka itu api, siksa, atau ya yang bisa mereka mengerti dan benar gitu, Pastor? Apakah karena ya kecil kita gitu ya, neraka tuh bayangan lu apa neraka? Api, bro. Api. Son, api. Gua ingat film Senseiya zaman dulu ya. Kenapa jadi Senseiya? Yang enggak ingat zaman Senseiya atau apa gitu ya. Lalu dia ada jalan ke, kalau enggak kan gua suka nonton film-film kartun gitu ya. Pokoknya suasananya gelap, banyak bara api kayak di Gunung Merapi begitu. Lalu asap, lalu banyak tengkorak-tengkorak, gitu-gitu. Gambaran neraka seperti itu. Nah, itu kalau kita sampaikan ke putra-putri kita, apakah itu hal yang baik atau tepat gitu, Pastor? Atau kita mulai memberikan yang rasional sih sebenarnya? Ya, kalau Injil sendiri kan mengatakan itu sebagai api yang tak terpadamkan gitu ya. Ya, artinya gambaran api sangat kuat. Jadi api panas, kita ada di situ tapi tidak terbakar gitu, tapi ya. Tidak mati, tapi sakit tidak terus. Sakit terus ya, yang abadi. Nah, itu artinya apapun itu bahasa dalam katekese untuk anak-anak bisa dipakai, tapi yang penting jangan sampai anak-anak termasuk juga kita memahami bahwa neraka adalah hukuman dari Allah untuk kita. Karena kita sendiri yang menghukum diri sendiri sebetulnya dengan free will tadi. Kan seringkali orang masuk neraka karena dihukum oleh Allah. Mikirnya jadi gitu. Allah kita Allah kejam, berlawanan dengan konsep Allah yang kasih. Bukan Allah yang menghukum. Kita yang memutuskan untuk memisahkan diri jauh dari Allah. Saya tertarik tadi yang Pastor cerita tentang seruannya Yesus di kayu salib, ya, Eloi Eloi lama sabachthani. Itu berarti menggambarkan sisi kemanusiaannya dia. Kemanusiaan ketika orang terpisah dari Allah. Jadi ibarat dia lagi jadi manusia, lalu dia siksa segitunya. Dan itu menggambarkan siksaan, maksudnya karena jauh dari Tuhan tuh siksaannya kayak begitu, sakitnya gitu. Siksaan neraka lah ya, terpisah dari Allah itu. Tapi kalau ada orang yang beranggapan nih, Pastor, kehidupannya tidak well, tidak baik-baik saja begitu ya, sedang dalam kondisi terpuruk, kurang bagus ekonomi dan lain sebagainya. Waduh, gue lagi menjalani neraka di kehidupan saya. Percaya nggak, Pastor? Atau komentar Pastor gimana sih? Atau itu metafor yang sebagai sebuah metafor ya. Oh, berarti lebay. Tapi apakah ketika dia hidupnya bahagia baik-baik saja dia mengatakan ini adalah surga kehidupan saya? Apakah mengatakan itu juga gitu kan? Lupa kan ya? Kadang lupa. Gitu ya. Kalau enggak ada yang posting lihat anak, wah ini mah surga dunia gua, katanya gitu. Karena pada akhir zaman dalam penghakiman terakhir dikatakan bahwa kita akan memahami makna dari semua itu. Nantinya nggak sekarang. Maka juga kita harus melihat itu sebagai proses pengudusan kita, penyucian kita. Apakah kita ditemukan setia dalam situasi seperti demikian? Pastor, kalau gitu nyambung lagi nih, tujuan hidup kita apa, Pastor? Masuk surga? Tujuan hidup kita apakah bertemu Tuhan, bahagia? Karena sekarang kalau kita ngomongin tujuan hidup manusia, kayaknya belum kepikir deh tujuan hidup apa bertemu Tuhan gitu. Kayaknya belum gitu. Even kayaknya nanya ke Pastor juga, Pastor tujuannya bertemu Tuhan nggak? Gitu. Belum tentu juga jawab. Lantas ini juga menyambung, mungkin ada orang yang punya pandangan skeptis bahwa berarti orang Kristen tuh hidupnya jadi bonekanya Tuhan dong. Tuhan udah tahu nih, lu besok mau berbuat jahat, Tuhan udah tahu, tapi pada akhirnya tetap melakukan. Ujung-ujungnya lu akan masuk neraka, Tuhan udah tahu.
ya tapi ya lu tinggal ikutin flow-nya aja. Nah, lantas kita hidup sekarang nih Pastor, apa yang harus mindset apa yang harus kita punya nih? Masuk surga. Jadi itu seolah-olah goalsnya ini, maka saya harus ini atau berbuat baik adalah satu kewajiban buat pengikut Kristus gitu. Tapi seringkali kita malah dibingungkan, gue hidup buat apa sih pada akhirnya? Apakah memang akan mati dan masuk surga, atau apa sebenarnya Pastor tujuan hidup kita nih? Tujuan hidup kita ya sederhananya kembali ke tanah air kita. Karena kita di sini kita bersiarah, kita merantau di bumi tempat ini. Tempat wisata ini kita sedang wisata, gitu ya. Kayak Pastor kemarin ke Garut ya, wisata. Silaturahmi. Pada akhirnya kita akan kembali. Karena asal kita kan dari Allah. Lalu kita merantau di dunia ini bersiarah bersama gereja universal, dan kita tujuannya kembali ke tanah air kita, yang sebetulnya adalah milik kita sebagai anak-anak Allah. Cuma milik ini kita peroleh atau tidak, itu menjadi pertanyaan lain. Seperti anak bungsu, cerita anak bungsu yang pergi foya-foya, ya kalau bapaknya berkenan mengampuni kembali, tapi kalau tidak, tapi harus punya sikap tobat. Iya, kalau nggak percuma, nggak akan juga. Gitu. Pastor, berarti kalau misalkan begitu untuk yang hidup di dunia ini, saran Pastor gimana? Dari awal sudah hidup benar-benar aja karena waktu dipanggil kita nggak pernah tahu kapan, atau lebih baik nikmati hidup dulu aja, jangan lupa bertobat pada akhirnya, atau malah sok bebaskan, nanti main undian aja lah, lu undian masuk surga apa neraka kita lihat nanti, gamblers makan gitu ya, ya kan, kita taruhan aja gitu. Terus kan juga tadi nggak pasti, antara pemuka agama belum tentu juga dapat surganya gitu kan, ataupun juga penjahat belum tentu masuk neraka juga gitu. Tengah-tengahnya deh Pastor, atau kalau nggak pandangan Pastor gimana untuk opini-opini ini? Kalau saya sih berpikir kayak ya enjoy life dulu aja gitu maksudnya ya. Coba, karena kepikiran bertobat, Sokson? Iya, tidak semua orang punya. Hati-hati menikmati hidup. Karena menikmati itu kata dasarnya adalah mati. Bukan menikmati, nikmat dong. Oh, nikmat ya, bukan mati ya. Salah. Menikmati. Menikmat. Ada kata awalan dasar, akhiran i. Iya, kalau menikmati berarti si menikmati gitu kan. Iya kan. Nah, dua kata lucu lagi nih, menikmati. Kuncen purgatori. Udah ada dua kita menikmati. Diambil dari kata mati. Perasaan bukan. Tapi Pastor yang ngomong. Saya jadi ragu sendiri. Apakah saya yang salah? Tapi menikmati hidup dalam Tuhan tentu saja, gitu ya. Artinya kita menjalani tugas kewajiban kita sebagai manusia sesuai panggilan dalam arti sebagai pastor, sebagai suami, sebagai anak, gitu ya. Menjalankan itu, menikmati dalam arti juga bukan berarti pasrah ya. Kita berjuang terus, gitu ya, untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang kita cintai. Dan ketika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita ingini, ya kita cari maknanya. Tidak, kan kita paling gampang menyalahkan Tuhan. Ini Tuhan gak sayang saya, Tuhan tidak cinta saya, Tuhan tidak peduli sih? Iya, kenapa sih rumah saya hanya terjual 100 juta, saya kan maunya 500 juta gitu ya. Tuhannya bingung, gue dapat fee berapa kok gue yang disalahin gitu kan. Jadi ya udah main intensi tiap minggu di gereja kata Tuhan. Gitu. Jadi yang penting ya itu, menikmati dalam arti dalam Tuhan, menikmati karena kita adalah anak-anak kasih. Itu yang harus kita nikmati, gitu ya. Menurut saya sih itu. Nih. Soalnya itu banyak ya teman-teman yang ntar aja bertobat kalau udah tua. Pelayanan nanti aja di gereja kalau udah umurnya udah di atas 50 baru pelayanan, ada yang gitu kan. Bertobat last minute. Terus ada juga yang ngomong begini, aduh kasihan ya dia meninggal, padahal orang baik, makanya kamu hidup jangan baik-baik tuh. Soalnya orang baik cepat dipanggilnya. Ada anak baik. Bener. Ada omongan kayak gitu loh, Pastor. Kita lama nih, nggak baik. Udah jangan ngomongin umur. Gak enak sama Om Stan. Ngomong-ngomong hari ini ada yang ulang tahun ya? Iya, benar. Udah nggak usah disebut namanya. Malu biar aja. Happy birthday aja pokoknya. Nggak ada kue atau Oke, berarti
kalau kita ngomongin konteks surga lagi nih, Pastor ya, surga ini semua agama pun memberikan deskripsinya tentang surga. Tapi kita sebagai pengikut Kristus kita punya versi kita yang disampaikan oleh Gereja Katolik itu sendiri. Nah, saya masih penasaran dengan, karena keyakinan orang itu kan pasti akan beda-beda, Pastor ya. Sering ragu nggak sih bahwa sekalipun kita dikatakan kita pasti dapat jaminan surga, kok saya sering ragu ya, Pak? Ragu dalam artian konteks sebagai manusia, ya gitu. Apakah saya sudah merasa sudah cukup? Kayaknya seminggu ini saya lempeng-lempeng aja sih. Saya ya mudah-mudahan saya nggak melakukan dosa berat ini itu gitu. Tapi manusiawinya kita seperti itu, Pastor. Nah, jaminan yang Tuhan kasih itu tuh absolut. Tapi di satu sisi tidak absolut. Absolutnya ada, nih saya sudah sediakan. Coupling-nya mah ada. Coupling-nya ada. Gitu. Nah, ini membuat rancu sebuah konsep surga dalam kekristenan nggak sih sebenarnya, Pastor? Atau malah tidak sebenarnya? Iya, itu kan karena kerapuhan manusiawi. Secara ajaran bahkan secara iman begini, saya punya jaminan surgawi, tapi hidup saya rasanya nggak layak gitu. Hancur gitu ya. Jadi keraguan-raguan itu dan hati-hati ini bisa membawa pada keraguan akan Tuhan pada akhirnya. Karena ini adalah cara si jahat untuk memisahkan diri kita dari Tuhan. Kan setan atau iblis itu menggoda kita tidak melalui perkara hebat. Ketika menggoda Yesus gagal pun dia menyingkir dan mencari waktu yang baik. Gitu ya. Mencari waktu yang tepat bagi setan untuk menjatuhkan Yesus. Ketika tidak berhasil juga ya para pengikutnya. Dan itu cara keraguan-raguan itu kan halus sekali. Itu adalah cara si jahat untuk memisahkan kita. Karena ya kalau yang setan itu kan membenci Yesus. Yesus itu karena putra Allah dan dia Allah sendiri. Tetapi karena siapa berani kuat melawan Allah, gitu ya. Tidak berhasil menghancurkan Yesus, ya pengikutnya yang dihancurkan. Karena begitu pengikutnya dihancurkan, Yesus ikut hancur juga secara ya hati Yesusnya ikut hancur, sedih gitu ya. Tapi Yesus tahu itu, maka menyediakan sarana-sarana dalam gereja itu. Jadi itu Son kayak ke sini belokannya, tapi nyambung lagi dari sini. Oh ini jalannya ada dari sini gitu-gitu ya. Kita ini bedegongnya benernya. Bedegong. Ini Mas saya mau nanya hal lain mumpung waktu masih ada ya. Agak sedikit hubungan sama yang mati-mati ini Pastor ya. Ini yang saya tadi buat kamu. Kalau ada orang yang mengklaim bisa melihat orang yang sudah meninggal nih gitu ya. Kita punya keyakinan Son, orang meninggal di surga gitu ya. Tapi ada orang yang juga berpendapat bahwa ini selama 40 hari masih berkelana di dunia. Selama apa segala kalau enggak juga ada yang masih bisa merasakan gua bisa merasakan kehadirannya di rumah duka, ada tuh lagi duduk di pojok. Kalau enggak misalkan bahkan ada yang bisa berkomunikasi, titip pesan. Ada yang lupa ketinggalan katanya si Sony ada utangnya belum dibayar, tolong ditagih gitu. Gimana 100.000 100.000 gue mau poema. Kalau di tempat saya ada kayaknya 3 hari nggak boleh nyapu karena masih di rumah. Nanti hari ini lebih ke budaya ya kan. Berikutnya nyampe pagar, nanti 40 hari baru pergi misalnya kan. Oke, saya tidak bisa menjawab dalam konteks ajaran gereja karena gereja hanya mengajarkan itu. Jadi tempat tadi mati gitu meninggal surga gitu ya. Itu. Tetapi bahwa kita tidak bisa, sebetulnya tidak pernah bisa berkomunikasi dengan orang mati menurut ajaran gereja. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang medium, kita kacamata Katolik ya, medium menghadirkan mereka, sebetulnya bagi kita tidak ada itu. Kalaupun itu ada, mungkin yang mewujud dalam diri roh itu atau rupa itu dalam konteks ajaran iman kita gitu ya. Kita tidak mau melawan siapapun, tapi itu adalah ajaran kita. Dan termasuk juga kita tidak bisa berkomunikasi dengan jiwa-jiwa di api penyucian. Tapi jiwa-jiwa di api penyucian walaupun tidak bisa mengkomunikasikan dirinya dengan kita, bisa merasakan doa-doa kita. Tahu didoakan. Purgatori itu di kitab suci di ayat mana sih?
Gantian hanya ayat. Di dalam itu tidak disebutkan. Tidak ada ayat berkaitan itu. Tapi banyak ayat yang bersinggungan yang mengacu ke situ. Oke. Kalau lokasinya agak bukit gitu. Agak bukit. Berarti kalau dari Cahem masih naik lagi arah pada suka. Masalahnya surga ada di mana? Surga di di langit. Di langit. Bayangan saya sih begitu. Di langit. Surga ada di atas berarti. Iya, di atas. Kenapa begitu? Karena atas tempat itu lebih mulia. Iya. Tapi itu Anda penuh rahmat menjawab dengan tepat. Surga memang ada di atas. Mengapa? Yesus naik ke surga. Naik. Benar. Yesus tidak turun ke surga. Jadi surga ada di atas. Ada di atas. Jadi purgatorinya ya agak naik dikit bukit gitu. Iya. Kan pit stop, rest area sebelum ke atas. Jadi dari Cahem ke mana mau? Wah. Enggak Cahem dong. Lebih panjang turun lagi berarti. Cahem belok kanan kayak gerobak mie ayam biru tuh. Gerobak biru tuh. Nah, itu tuh. Yang enak gerobak biru. Ya, gerobak biru tuh enak mie ayam Jakarta paling enak the best. Kayak bakso gerobak biru kan di Bali. Bakso bihun biru. Bihun biru. Baksonya biasa aja, Balinya aja. Oke, berarti nih kalau sekali lagi ngobrolin surga, ini adalah sesuatu yang mungkin banyak orang enggan membahas akhir zaman, membahas tentang kematian, Pastor. Tapi sekali lagi kematian untuk pengikut Kristus adalah hal yang pasti. Lantas kita tidak harus takut menghadapi kematian, Pastor? Seharusnya. Karena kematian adalah saat rahmat di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan. Itu saat-saat paling dekat berarti sama paling dekat. Yang nggak siap mungkin yang tahu bahwa hidupnya belum layak, mungkin ya. Ketakutan karena dosa sebetulnya. Dan masalahnya kan Pastor saya ngaku dosa setiap minggu, setiap sebelum misa saya ngaku dosa dulu. Tapi kok saya masih takut mati ya, gitu ya. Karena ketika dosa diampuni, akibat dosa masih ada. Misalnya gini, Sony nyuri handphonenya Nodi, gitu ya. Lalu udah dijual lagi, udah nggak ada lah barangnya. Minta maaf, dimaafkan dong, tetap bersahabat. Harusnya karena udah dimaafkan tidak berdosa lagi kan? Dosanya. Udah saling maaf. Tapi kan faktanya handphone udah hilang. Akibatnya masih terjadi. Akibatnya masih ada. Ada dan terjadi. Nah, itu yang ditanggung dan itu yang dimurnikan di api penyucian. Itu yang sementara kan kita belum ada yang kesana. Jadi juga nggak tahu bagaimana, jadi ya itu ketakutan tersendiri. Tapi katanya kemarin Romo Juju mah mudik ke sana mau katanya. Bisa jadi. Romo Juju mudik katanya kemarin. Kan. Touring kan. Kayak menurang jadi kuncen belah mananya posisi gitu ya. Kuncen purgatori. Ayah lapak. Dua kata lucu versi Katolik ya, benar. Nyari lapak. Oke, jadi sebelum kita bicara surga, jangan lupa nanti ada yang kematian. Di situ kita sebelumnya ketemu dengan pengakuan dosa. Hidup kita itu memang sudah disiapkan sedemikian baik oleh Tuhan ya. Cuman kitanya yang memilih untuk hidup menyimpang kanan kiri, atas bawah ya, Pastor. Dan hidup kita adalah real, konkret sekarang ini kan gambaran surga. Cuma kepenuhannya nanti ya kita belum tahu. Jadi ya hidup kita memang sudah menghidupi, mencicipi surga. Seperti misalnya liturgi, kita sudah mencicipi liturgi surgawi dikatakan. Percikan surganya tuh udah dapat sudah gitu ada ya. Gitu ya. Percikan surgawi yang terasa mungkin daging babi. Ya kenikmatan lah gitu yang kita rasakan. Habis ini kita cari surga. Waduh. Kita cari surga. Dibuka dan ditutup dengan serpihan babi. Enak banget ini kayaknya ya. Umat sekalian, terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan membuka gambaran kita tentang surga ya. Dan mudah-mudahan juga kita bisa lebih benar lagi lah mau hidupnya ya, minimal begitu ya. Amin. Jadi kalau misalkan sampai Anda pun juga masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab nih, mau main ke biara di Sultan Agung boleh ya, mau ya. Boleh. Sekalian ngaku dosa. Sama Romo Didi hayang nyaho. Aduh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita ketemu lagi nanti di episode lainnya. Kalau punya ide bahasan apa,
langsung aja ke kolom komen. Ada suggestion pastor siapa, tulis juga nanti di yang situ. balas biasa kalau nggak Nodi sama dari Komsos saya baca. Maaf. Iya. Maaf. Dasar kalau ngetek Sony nggak akan pernah di repost percuma gitu ya. Iya, Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Romo Didi, terima kasih sekali lagi. Terima kasih semuanya. Mari kita selesaikan rumunan nih hari ini. Bye.